Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada hari ini renungan pelita yang kita baca diambil dari Bilangan pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat intinya saja, yaitu ada di ayat yang ke-6. Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bilangan pasal 5 ayat 1 hingga ayat 10 ini kita harus melihatnya secara keseluruhan. Kalau kita hanya membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, kita pasti akan merasa ganjil, akan merasa aneh, karena di situ buat peraturan untuk orang-orang yang dianggap najis, entah sakit kusta atau kena lelehan dan najis karena mayat, mereka harus menyingkir dari kemah pertemuan. Tentu akan dirasa kok seperti diskriminalisasi. Padahal ketika kita membaca nats ini secara keseluruhan, sebenarnya Allah juga ingin melindungi orang-orang yang masih sehat. Ingin melindungi orang-orang yang masih kuat badannya supaya tidak tertular penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini sama dengan yang kita hadapi saat ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata Allah itu sungguh-sungguh mengasihi ciptaannya. Jika kita renungkan Bapak Ibu sekalian, pada masa kini ternyata peraturan yang Allah berikan itu tentu membawa dampak kebaikan. Misalnya, dari sisi medis berarti Allah ingin mencegah terjadinya penularan penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemerintah saat ini pun sedang gencar menekankan peraturan PSBB, di mana warganya dikurangi aktivitas keluar rumah atau bahkan tidak boleh keluar rumah agar tidak tertular penyakit akibat virus corona. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang memang peraturan itu sangat tidak menyenangkan. Bahkan mungkin beberapa bagian orang sampai berpikir, buat apa sih kok ngurus-ngurus banget hidup gue, ngapain sih lu ngurus-ngurus hidup gue? Nah, bagaimana kalau misalnya Tuhan mau mengurus kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Mari Bapak Ibu jangan anggap peraturan itu sepele, tapi makna yang kita dapat adalah yang pertama, peraturan itu demi kebaikan kita semua. Karena saya yakin bahwa Allah membuat peraturan tentu untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan umatnya. Dia pasti tidak sekedar memberi peraturan hanya untuk mengekang kita, tidak, tapi untuk kebaikan kita. Salah satu contohnya adalah nats yang kita baca saat ini, agar orang lain tidak tertular penyakit, entah penyakit kusta ataupun penyakit lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang saya dapati adalah bahwa setiap pelanggaran terhadap perintah Allah pasti ada konsekuensi. Ada konsekuensi logis yang mengikutinya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, mending taat. Jangan sampai kita tidak taat. Sebagaimana Abraham, Bapak Ibu sekalian, dia tidak tahu kemana yang harus dia tuju, tapi dia taat, dan hingga saat ini dia diberikan gelar sebagai Bapak orang percaya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar taat, karena kita yakin bahwa Tuhan memberikan kebaikan dan pasti ada konsekuensi daripada ketaatan tersebut. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.